Shalom. Ya, cek lemes ya. Lebih semangat. Shalom. Iya, sekali lagi mohon maaf mungkin duduk saudara sudah tidak nyaman ya. Sudah tidak ada kursi lagi saudara ya. Ini sudah dimajukan. Ya, kita sudah tambah ibadah jam 7 malam hari Minggu. Tapi jemaat juga masih banyak yang datang. Ya kita doa supaya pembangunan kita cepat selesai ya. Mestinya kemarin Senin ngecor, tapi karena dari pemeriksaan terakhir ada besi-besi yang masih harus disempurnakan. Jadi besok kemungkinan akan dicor lantai 3 ya. Perhitungan saya mungkin sekitar 30 jam pengecoran ini ya. Saudara terima kasih buat doa dukungan saudara. Nah mari hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saudara, Kejadian sampai Wahyu kalau diringkas hanya mengarah kepada Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iman kita pun terbentuk. Ya bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan kita Yesus. Saudara, waktu Yesus lahir itu dimulailah oleh Allah penyelamatan umat manusia. Kemudian di usia 30 tahun Yesus memulai pelayanan. Dia berkeliling memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Di mana-mana Yesus berkata, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ada 2 yang Yesus lakukan. Dia mengajar, dia berkhotbah. Dia mengajar, dia berkhotbah. Di gereja ini juga kami ada pengajaran. Kami ada khotbah tentang mujizat. Nah saudara 3,5 tahun sampai usia 33,5 tahun. Yesus mengakhiri pelayanannya, dia mati di kayu salib. Saudara, dengan Yesus mati di kayu salib, dimulailah penebusan umat manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus, dengan mulut mengaku, hati percaya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Tuhan. Terjadi penebusan. Nah ini saudara, yang penting buat saudara dan saya. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Kalau dia tetap mati, buat apa hari ini kita ibadah? Tapi dengan Yesus bangkit, dimulailah jaminan kepastian bahwa hidup kekal itu ada. Jadi saudara tidak sia-sia. Ya ditebus, diampuni, kemudian Yesus bangkit, ada kepastian hidup kekal itu ada. Ya jadi bagi yang ditebus ada hidup kekal. 40 hari setelah Yesus bangkit, dia berjalan berkeliling. Dia temui begitu banyak orang. Dulu teknologi tidak seperti sekarang ya. Sekarang enak, bisa Zoom, bisa lewat Instagram, Facebook, begitu banyak medsos, media sosial yang bisa mempertemukan kita. Bisa ya calling sana sini dengan begitu mudah. Ya kira-kira 500 orang Yesus menjumpai selama 40 hari. Berarti sehari kira-kira 10 sampai 15 Yesus menjumpai mereka. Saudara, waktu hari yang ke-40 dia naik ke surga. Saudara, waktu dia naik ke surga, sekarang kita punya kepastian bahwa surga itu ada. Wah ini luar biasa ya, karena dia ke surga menyediakan tempat buat kita. Jadi saudara, hari ini bukan hanya nanti surga kekal, di dunia ini juga kita bisa menikmati surga. Wah saya senang sekali ya, nanti kita akan belajar dari khotbah saya, nanti di akhir khotbah saya ingin saudara dan saya hidupnya berubah. Ada buah roh. Nah karena buah roh inilah yang membuat saudara bisa menikmati surga ini. Baru yang terakhir setelah hidup kita diubah. Kita dipakai Tuhan luar biasa. Buat apa saudara dipakai Tuhan luar biasa? Tapi hidupnya tidak berubah. Ya anak-anak mencibir kita. Apa kelakuan orang kita tidak baik. Buat apa orang tua kita melayani. Buat apa hidupnya seperti ini. Saudara tidak jadi berkat. Tapi hari ini saya ingin nanti hidup kita dirubah oleh Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan luar biasa. Nah saudara nanti atau besok dimulai ya selama 10 hari kita ada doa pencurahan kuasa Roh Kudus. Saya berharap semua jemaat bisa ikut. Sebenarnya kalau saya ditanya, Pak dalam hidup ini yang terpenting apa? Saya mau katakan waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Itu yang terpenting dan ini selanjutnya. Dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ada banyak orang hanya bangga dipenuhi, bisa berbahasa roh. Tapi dia tidak mau dipimpin Roh Kudus.
Oh, bahasa rohnya hebat. Bohongnya hebat. Bahasa rohnya hebat. Tapi ngemplangan utang. Apa kata dunia? Tapi kita kalau dipimpin oleh roh. Wah, luar biasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sampai nanti puncaknya kita berdoa terus. Sampai 28 Mei saya akan berkhotbah di sini. Itu hari Pentakosta. Penta itu 50. Ya silakan, ada yang bilang hari Pentakosta boleh. Tapi saya lebih tepat, saya kira Pentakosta. Nah, hari ini mari kita akan lihat, kita belajar ya dari satu tokoh. Mungkin kisah ini saudara dan saya yang lagi mengalaminya. Kemarin Paskah saya ambil dari seorang perempuan, Maria Magdalena. Nah, hari ini seorang pria. Nanti saudara dan saya bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Karena diawali orang ini mungkin kalau boleh ada perbandingan atau timbangan ya. Saya kira orang ini di mata kita tidak baik. Masa Tuhan disangkal. Ya, Tuhannya sendiri ya. Nah, saudara, hari ini kita belajar dari tokoh yang bernama Petrus. Mari kita mulai Lukas 24 ayat 34. Nah, ini ya. Inilah titik tolak bagaimana kehidupan Petrus diubah oleh Tuhan. Katanya firman Tuhan, kata mereka. Jadi ini saksi-saksinya. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus telah apa? Bangkit. Nah, kalimat berikut inilah yang mengubah seluruh kehidupan Petrus. Mari saudara yang baca ini ya, 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Iya. Luar biasa. Saya cari banyak referensi. Apa yang dibicarakan Yesus kepada Simon? Tidak ada ungkapan. Saudara, hanya kalimat Yesus berjumpa dengan Petrus. Saya mau tekankan hari ini, kekristenan itu dimulai dari berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara dan saya hari ini sudah berjumpa dengan Yesus, sampai kapanpun iman kita akan kuat, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Kenapa? Kita sudah ketemu dengan Yesus sendiri. Minggu lalu saya makan dengan jemaat kita, ya. Suami istri, anaknya namanya Renner, main keyboard di kita ya. Mamanya cerita sambil nangis terharu. Saya terharu juga ya. Pak Sam, Renner baru lulus SMA. Tapi Renner cerita sama saya nangis Pak Sam. Mah, aku sudah ketemu Yesus mah. Aku tahu sekarang siapa Yesus. Saya sudah ketemu Yesus mah. Saudara tahu di tengah pergaulannya dia diajak temannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia bilang apa? Enggak. Saya sudah ketemu Yesus. Saudara, dia melayani Tuhan sekarang dengan baik. Saya cuma ingin hari ini. Tidak tahu caranya Tuhan bagaimana. Saudara dan saya harus berjumpa dengan Yesus sendiri. Ya, satu waktu ini anak saya Yoel. Ya, 2 minggu lalu saya angkat jadi wakil gembala. Ya, mumpung saya masih kuat. Ya, saya angkat dia jadi wakil gembala untuk menggantikan saya. Kapan lagi saya harus mendidik anak saya? Ini waktu yang tepat. Satu waktu berapa tahun lalu Yoel bilang sama saya sama mamanya. Pak, aku tadi malam ketemu Yesus. Jam 12 sampai 4:30 pagi atau 5:30 saya lupa, tanya Yoel sendiri. Dia ketemu Yesus, berjam-jam dia berdoa. Nah, sejak itu hidupnya berubah. Dia bilang, aku mau jadi hamba Tuhan Pak. Wes benar, iya. Ya, akhirnya kita kirim ke Singapura. Ya, karena kita baik dengan Pastor Kong Hee. Saya titipkan di Pastor Kong. Saudara sekarang bisa jadi hamba Tuhan. Saudara berjumpa dengan Yesus. Saya pengen waktu itu dari cerita teman-teman saya ketemu Yesus. Saya juga doa, Tuhan, saya pengen Tuhan ketemu Engkau. Saudara, di gereja saya waktu itu, saya doa, semua sudah pulang, lampu sudah dimatikan. Saya tetap berlutut, saya ketemu, saya lihat, ini memang supranatural mungkin. Gak masuk di akal saya. Saya lihat sendiri siapa Yesus. Makanya saya kalau ditanya, Pak Sam, kok Isa gak capek tak melayani Tuhan? Enggak, saya sudah ketemu Yesus. Saudara, anak saya meninggal 3. Saya bangkrut 3 kali. Saudara,
Itu masa-masa yang sangat sulit. Saya harus terus di persimpangan jalan. Harus ngambil keputusan. Ini maju mundur belok kanan atau bagaimana. Tapi karena saya berjumpa dengan Yesus. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata istirahat. Tidak ada kata cuti. Tidak ada kata berhenti. Hanya satu. Saya terus akan maju bersama Yesus. Saudara, hari ini Petrus berjumpa dengan Yesus. Hidupnya berubah. Hari ini juga saudara dan saya harus berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, dari sekitar 500 orang yang ketemu, yang dijumpai Yesus, Petrus ini yang ingin saya bahas. Secara khusus Yesus datang. Saudara, kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, perjalanan rohani kita selanjutnya harus mengasihi Dia. Harus mengasihi Yesus. Saudara dan saya harus mengasihi Dia. Buktinya apa? Saudara harus bisa datang ibadah. Harus bisa melayani. Itu bukti orang yang mengasihi. Makanya Yesus datang khusus sama Petrus. Sampai 3 kali ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara ditekankan. Sampai Petrus betul-betul. Oh iya, saya pada titik, saya memang mengasihi. Saya juga ingin hari ini. Yesus bertanya sama saudara, apakah saudara mengasihi Dia? Apa buktinya? Tapi saudara, setelah Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Ada satu ayat. Yang mungkin selama saudara hidup, ayat ini tidak pernah saudara dengar. Hari ini mari kita bahas bersama. Ya, kita baca Yohanes 21 ayat 18. Ini lanjutan waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ditambahi katanya Yesus gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, ya, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan kau berjalan kemana saja engkau kehendak. Waktu kamu muda, kamu sesuka-sukamu. Sakarep-karepmu, kata Yesus ya. Ini bagian satu. Tapi Yesus bilang lagi, tetapi bagian kedua, jika nanti engkau katanya sudah menjadi tua. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan katanya Yesus ada orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Jadi kamu masih muda. Wow, kamu sakarep-karep. Bebas mau melakukan apa saja. Tapi nanti ada saatnya. Kalau kamu sudah tua, kamu akan mengulurkan tangan. Ada orang lain nanti akan mengikat engkau. Dan akan membawa ke tempat-tempat yang kamu tidak suka. Bicara apa ini? Mari hari ini kita bicara secara rohani. Saudara-saudara, bagian pertama. Saudara lihat bagaimana kehidupan Petrus. Waktu masih muda. Ya, ini bicara rohani. Ada rohani muda. Ada rohani dewasa atau tua. Saudara, kadang kita ini ya di rohani muda. Kita kadang hidup sakarep-karep. Ya, saya di sini sebagai gembala kadang lihat ya pelayan-pelayan ada sing protesan, ada sing ngamuk. Ya, kemarin saya dapat laporan ada sing telepon terus kok PK-nya belum ditransfer. Wah, macem-macem pokoknya. Oh no, ya saya ngerti ya. Saya cuma gini, oh enggak apa-apa wis. Ini sih rohani muda. Jadi sih sakarep-karepe dhewe. Ya, saudara nanti cocokno sendiri. Tapi saya ingin nanti kita harus menjadi rohani yang tua. Ya, di mana nanti kita ada orang lain yang akan nuntun kita. Siapa ini? Nanti kita bicara Roh Kudus. Kadang kita dibawa ke tempat-tempat yang memang kita tidak suka. Ya, tapi kita harus mengalaminya. Saudara-saudara, kita lihat dari kehidupan Petrus. Coba kita lihat dulu. Petrus ini waktu masih rohaninya muda. Ya, kita baca ya Markus ya 14 ayat 29. Saudara aja yang baca ya. Nah ini, jadi nanti dicocok no. Kok podo be uripku ya? Nah, kira-kira gitu ya. Ayo saya hitung 2, 3. Iya. Ya saya ulang ya, ini kata Petrus ngomong bik Tuhan. Kata Petrus kepada Tuhan. Biarpun mereka semua tergencang imannya. Aku ndak. Nah ini rohani muda ya. Katanya ya rohani muda ini gampang kok titenane. Urip sak karep-karepe, terus ini loh sering omdo. Apa omdo? Iya kakek ngomong.
Tapi buktinya gak ono ya. Wes pokoknya wis muluk-muluk tok ae ya. Ini kayak Petrus kan. Wes Tuhan, kabeh maneh goncang. Aku gak kira ya. Mungkin Tuhan wis tahu ya, Tuhan guyu adalah terus tak gunting lambemu ya. Kok kon be arek cilik ae lho, pembantu yang anggap arek cilik wedok. Loh, kamu lah murid e? Ngawur ae. Duduk ya. Be arek cilik kalah tapi gawayae. Wow. Stop, sing kate iso goncangno iman saya. Oh, ini ya, tapi di sini tidak ada karena tidak ngaku. Ya. Saudara, enggak apa-apa. Saya sebagai gembala saya ngetut noe. Saya akan doa terus sampai bawa saudara jadi tua rohaninya. Nah, ini yang dilakukan Petrus. Kita jangan mau di sini. Tapi mari kita akan lihat sampai kita sekarang yaitu tua secara rohani. Nah, saudara-saudara, ini tua secara rohani ciri-cirinya apa? Tunduk. Ya, saya senang banyak pelayan di sini tunduk sama otoritas. Ya. Biar pimpinannya lebih mudah ya. Sangat hormat saya gini. Wah ini baru rohani tua ini ya. Saudara-saudara ada yang merasa tua karena pimpinannya lebih mudah tidak mau diatur. Ya tidak apa-apa. Berarti rohaninya apa? Mudah, sak karep-karepe dhewe ya. Apa maneh nek wis ceritain mumbul-mumbul wis dulu. Saya ngene kok pangga dulu terus kamu mbok hidup zaman dulu ae. Lho wis zaman saiki lho sik pangga dulu ae ya. Ada tapi tidak di sini. Ini kan saya cerita tempat lain ya. Rombongan ketok ngale nang kene ya. Ya jangan wis. Nah, saudara kita harus terus kita belajar dari Petrus setelah Yesus ngomong gini. Saudara tahu kita mulai masuk lihat kehidupan Petrus ya. Dia dipenuhi Roh Kudus. Saudara baca di Kisah Rasul, hidupnya berubah. Nah, saudara orang yang dipenuhi Roh Kudus ada tandanya. Dia berbahasa roh. Nah, saudara mari kita sekarang akan belajar dari firman Tuhan. Jangan mau hanya dipenuhi Roh Kudus, tapi juga dipimpin. Jadi seperti Petrus, dia bukan hanya dipenuhi, tapi memang dia dipimpin. Nah, Alkitab mencatat bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dipimpinnya. Mari kita baca dulu ya. Galatia 5 ayat 16. Karena nanti ada dua pilihan saja. Maksudku katanya ya ialah hiduplah oleh apa? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mulai belajar tidak mau dipimpin oleh kedagingannya. Ya memang ada saatnya ya, ada saatnya. Lolos, aduh Tuhan ampuni. Tapi dia sudah berusaha terus untuk kembali lagi di jalurnya Tuhan. Jadi saudara orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia tidak akan mengikuti atau menuruti keinginan daging. Hanya dua pilihan. Tapi orang yang mengikuti keinginan dagingnya, maka roh itu sudah tidak bisa lagi hidup dalam dirinya. Putusan di tangan saudara dan saya. Coba kalau saudara dan saya ya, kita tidak biasa ngambil barangnya orang. Satu waktu main ke rumah teman kita, pas duduk di ruang tamu, di mejanya banyak emas, untuk berliane. Saudara hitung kira-kira 30-an. Ono anting-anting, kalung, gelang, uji akene. Terus saudara tanya, oh, kok banyak kamu ini perhiasannya? Ah enggak, ini cuma saking naruk-naruk gini lah. Saya tak tinggal nang jero yo, aku tak masuk sih. Wis lu duduk sini sih. Kira-kira saudara sambil lihat melek merem ya. Terus mulai ada bisian kan. Ini tak kira dihitung be orangnya. Ini wis 30 lebih. Lu ngambil situ aja tak kira tahu deh. Nah, ini mulai ya keinginan daging ini. Aduh iya ya. Saya yakin saat itu Roh Kudus pasti akan ingat no kita. Jangan itu dosa. Ya. Terus mulai. Ini sih gak biasa nyolong loh ini. Gak biasa ngambil. Greges awake panas adem. Aduh Tuhan. Ya sing situ enggak apa-apa wis. Nanti lu minta ampun. Cuma situ gak kira. Sing Roh Kudus. Jangan lu. Wis ojo lu. Putusan di tangan siapa? Kita. Pilihan di tangan kita. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk menolong kita. Dia akan terus bicara. Waktu kita ambil. Roh Kudus cuma gini. Aduh kamu ini kok isa ya. Nah cuma gitu, sudah. Ya mau apa lagi? Saudara yang mutusi. Tapi waktu saudara, gak kata ini nyolong aku. Kata Roh Kudus, nah iki hebat. Jadi saudara tinggal kita mau ndak.
Setelah dipenuhi Roh Kudus terus dipimpin. Saudara mungkin tanya, "Loh Pak, keinginan daging itu apa sih?" Apa sih keinginan daging? Ayo kita baca tok, saya enggak bahas ya. Kita baca ayat 19 dari Galatia 5 ini sampai 23 sekaligus kalau kita ini loh dipimpin Roh Kudus gimana? Ini ya, perbuatan daging telah nyata. Sekarang sudah nyata ada. Satu apa? Percabulan. Dua. Ya ini bikin malu ya. Terus hawa nafsu. Tambah lagi 4. Iya, sekarang banyak ini penyembahan-penyembahan berhala. Ya, gereja kita sudah ngambil keputusan kita pengurapan ya minyak pengolesan hanya untuk orang sakit. Ya, di luar itu tidak. Jadi nanti naik jemaat, "Pak, tolong rumah saya diurapi." Enggak. Ya, lu itu kan ada Pak di perjanjian lama. Iya. Saudara di perjanjian lama, ya saudara itu otoritas Allah untuk diberikan waktu mengangkat raja, imam, dituanglah minyak urapan. Saudara tahu cara buat minyak urapan? Sangat sulit. Tapi nedekin enggak, baby oil oleh enggak, ono enggak. Ya pakai apa ya? Saudara, sekarang pengurapan itu sudah ada bersama Roh Kudus. Makanya saudara naik doa ya untuk hamba-hamba Tuhan, sing mau khotbah. Tuhan urapi hambamu. Apa terus disuntik minyak? Ya enggak. Urapan itu sudah ada. Bicara apa? Otoritas yang diberikan Allah kepada pengkhotbah. Nah saudara-saudara saya dengar sendiri ya. Bagaimana teman saya datang ke rumah. Ming, pintu pagarmu gak dikei minyak urapan. Duh apa oh? Cik ini maling gak melebu. Saya ngene aduh kok minyak urapan kayak nangkal maling ya. Dulu zamannya paku-paku dijual itu ya. Saya tanya, buat apa beli paku ini 2? Itu mahal sekali. Oh iya Pak, ini nanti dipaku di depan rumah saya. Lu untuk apa? Supaya setan masuk ke cantol. Saya bilang, setan gak goblok mencolot tak omong ya. Nah ini saudara ya. Belum lagi saya dengar kesaksian, lucu ya. Saudara saya ini jualan nasi goreng. Gak payu nasi goreng saya. Saudara tahu waktu laku, kenapa? Saya kasih minyak urapan. Terjadilah mujizat. Payu saudara nasi goreng saya. Saya ini aduh Tuhan masuk minyak urapan guys kok goreng ya. Nah ini jadi berhala. Ya, jadi saudara hati-hati. Sekarang berhala di akhir zaman. Bukan patung yang disembah seperti itu. Apa yang melebihi Tuhan. Saudara yang menolong kita Tuhan kita. Yang ajaib Yesus kita. Ya ini ada penyembahan berhala. Ada apa lagi? Sihir. Wah ini ya. Apalagi perseteruan. Ini saya suka gegeran. Untung kita tidak ada ya. Karena tidak ngaku. Nah ini. Ya apalagi. Nah ini ya. Selisih paham terus. Saya heran kadang ada omongannya. Cok ngegas lah nek ngomong ya. Selisih terus ya. Embus apa yang keliru saya tidak jelas. Wis pokoknya ini ada. Ya tapi tidak di sini. Ya. Iri hati. Terus suka apa? Ada sih enggak ada sebab marah? Ada. Berarti kirim ke rumah sakit Porong. Ya. Terus apa lagi? Nah ini. Terus apa? Apa lagi? Iya ini ada. Ini kubu-kubuan. Ya ada. Gereja kita ini ada gereja onsite kita. Ada online. Saya kemarin khotbah ke Jawa Tengah ya. Kaget saya. Pak aku jemaatmu. Tiap minggu aku melok di YouTube. Aku nono lho, tak akoni. Golek jemaat angel apa maneh jaluk akoni, tak akoni tak mongi ya. Nah, saudara-saudara ya, ternyata ada yang online di luar negeri juga. Ya, ada di Belanda Pak Tiong Lim. Nah, ini biasanya ikut. Berapa kali WA saya, "Ayo Pak nang Belanda Pak," gitu ya. Oh, tenang, pasti saya ke sana ya. Dalam hati saya dibayar ya apa budal dewe ya. Nah, ini saudara ya. Ya, puji Tuhan sudah kita punya banyak jemaat ya. Nah, saudara, ini coba kedengkian, apalagi pesta pora, ya pesta boleh enggak? Boleh, sing enggak boleh pora berlebih-lebihan. Jangan. Nah ini perbuatan daging kita. Nah sekarang kalau kita dipimpin Roh Kudus, nah lihat ayat 22 dan 23 ya. Tetapi buah roh. Jadi bukan buah-buah loh ya. Jadi ini cuma buah. Nah misalnya satu mangga itu ada rasanya manis. Apalagi kecut. Katanya orang Madura. Kecut ndi bekelek sampean dek gitu ya. Terus ada rasa apa lagi?
Ya, masam pahit itu ya mungkin. Nah itu dalam satu. Ini juga buah roh itu isinya ini loh ada 9. Ayo kita hafal no ya. Ini yang membuat saudara ada sorga. Waduh hidup ini seneng ya. Saya nikmati hidup ini ada sorga. Kenapa? Satu, ada apa? Iya, ada kebencian. Kita memandang orang lain dengan kasih Kristus. Aduh saya gini, kok iso yo? Dulu aku iso mangkel lihat orang. Oh itu sukses ya. Gitu ya. Sekarang enggak. Saya memandang dengan kasih. Yang kedua punya apa? Nah ini yang aneh. Masalah banyak, tapi hati seneng terus. Saya kadang gini, kok iso ya? Akhirnya tambah masalah kok tambah seneng. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada apa lagi? Damai sejahtera, waduh enak ya. Hanya Yesus yang bisa ngasih damai sejahtera. Ya hidup ini tenang gitu ya. Apalagi? Waduh ini saya ngangel ini. Saya paling angel nek suruh sabar. Tapi belajar. Karena sabar ini ilmu tingkat tinggi. Ya harus belajar. Apalagi nek wis mulai difitnah ya. Wow pendeta situ iki rasanya wis gak sabar. Tapi Tuhan Roh Kudus ilingno ya belajar sabar. Ternyata bisa kok ya. Dulu saya tidak bisa, mesti emosian terutama nek ketemu tukang parkir. Saya tidak bisa sabar. Karena waktu mau parkir angel. Di situ tukang parkir iki aduh bengkok kanan bengkok ini saya sampai di Kawi itu pernah ya. Duar nobrok tong ganti 75.000 karena parkir. Angel, tapi begitu saya baru remote mobil. Titit. Krik, kok iso ya? Tekondi wong iki ya. Iya saya gitu. Oh nek saudara saya yakin pasti lebih parah pasti. Ya. Saya Tuhan, gak ono sing sabar ya. Kudu ngilokno. Mau aku parkir kon gak ono. Wah ya kate muli ono. Kon iki duit tok diapek ya. Tapi ya wis lah harus sabar. Ya akhirnya kita temukan bahwa jadi bos cukup ndak miliar-miliar. Hanya 5.000 pasti jadi bos. Karena parkir 3.000, saudara ke ono 5.000, selesai bos. Selesai pak, gak usah. Makasih bos. Jadi bos ya. Wis enak wis. Ya, wis belajar sabar. Sungguhan ya. Apalagi ada bapak-bapak sing cerewet. Siapa bilang ibu-ibu cerewet? Oh bapak-bapak ono sing cerewet. Nah ibu-ibu lebih parah ya. Nah itu tok beda ya. Ya tapi di sini ndak. Ya udah gereja gak wani ngomong di maskeri kabeh. Coba di mau. Tapi ndak ngaku ya. Wis belajar sabar. Ini pekerjaan Roh Kudus. Wis minta terus dituntun ya. Terus apa lagi? Kemurahan. Wah ini ndak gampang. Orang yang suka memberi. Saya banyak ketemu orang kaya. Hanya parkir 500 rupiah susuk. Ditunggoni. Saya kadang gini, kok iso ya? Ya bisa. Oh, namanya orang medit. Ya, saudara-saudara orang murah hati, oh tidak Tuhan. Tidak bisa. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Sungguhan. Ya, saudara-saudara ini buah roh. Ada apa lagi? Kebaikan. Apa lagi? Nah, ini ada. Oh, ada Roh Kudus dalam hidup kita suami istri pasti setia. Wes percaya saya. Nenda dipertanyakan buah rohnya. Loh iya, terus apa lagi? Ini, kelemah lembutan. Tahu lemah lembut? Gampang tuturannya. Gampang dibentuk. Ya, tapi tidak ada Roh Kudus. Angel tuturannya. Ya. Terus apa lagi? Ini paling angel. Penguasaan diri, aduh. Tapi kita percaya Roh Kudus memang roh untuk menolong kita. Kadang kudu wis tak tunjuk ya. Wis kudu ae. Tapi ya kita belajar penguasaan diri ya. Ayo coba dihafalno. Yang bisa hafal 9 ini saya ajak ke Israel. Ya ayo saya ajak ke Israel ya. Nanti saya datangi saya cuma ngomong. Ayo melok nang Israel. Enggak tak bayari. Ya. Ayo coba kita mulai. Ayo dua-dua. Ya mulai kasih ya. Coba 2, 3. Terus. Iya lah moco ya. Coba dilangi sih. Ayo. Jano, cekne ketok iki tok lho, sing tangane ngene-ngene. Ya Bu ya, makasih lho Bu. Waduh, tiap ibadah dari Sidoarjo lho naik bis ke sini. Tepuk tangan lho Saudara. Ibu kita ini ya. Saya belum pernah ketemu, belum pernah ngomong-ngomong, baru sekarang ini ya. Waduh, iya Bu makasih ya.
Puji Tuhan, kita 2 tahun dulu nyari ya. Sekarang saya di WA, kadang dari luar kota, luar negeri. Terima kasih loh Pak, ada bahasa isyarat. Jadi saudara kita yang maaf ya pendengarannya terganggu, sekarang bisa ikuti ibadah kita ya. Puji Tuhan, ayo dihafal no. Belum, ucek ngepote. Ya satu apa? Terus. Oh, apa tambah suwe tambah gak kerungu. Diulang sih, diulang. Sik, tak fur, tayangno dulu. Ayo dihafalno sik. Ya, ada kok lagunya ini yo, anak sekolah minggu hafal loh. Coba dimulai sambil baca enggak apa-apa. 1, 2. Terus. Sekali lagi. Ya, sekarang diulangi saudara. 2, 3. Waduh hebat. Luar biasa. Kalau gitu bisa sekolah teologi. Ya. Saudara, ini yang ingin saya harapkan. Kalau ada buah roh dalam hidup kita ini yang berubah. Saya cuma pengen lihat ya, saya sering ngomong sama Pak Afat, karena dia yang ngejadwal pengkhotbah. Kadang saya enggak tahu siapa ini pengkhotbah ini ya. Sama Pak Roy, saya cuma pesan satu, sudahlah kita lihat bagaimana kehidupannya. Boleh pintar khotbah, hebat, tapi kalau hidupnya enggak berubah buat apa? Makanya hari ini saya pengen nanti ya khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Kalau rumah tangga saudara, keluarga saudara tidak baik. Ayo tidak apa-apa melayani tapi mintalah. Tuhan memulai merubah diri sendiri. Jangan minta orang lain yang berubah. Diri kita sendiri. Tuhan biarlah buah roh itu ada pada saya. Dan saya ingin dipimpin oleh Roh Kudus ini. Jadi kita mulai hidup kita yang berubah. Jadi jangan saudara berharap orang lain yang berubah. Dia biar ngerti saya gitu loh. Tidak bisa. Kita yang berubah. Istri-istri berubahlah. Biar suamimu lihat. Kok bojoku lain yo. Biar saya tangi turu ampun. Radio rusak metu ya. Tapi kok saya kisah guya-guyu. Wah, mulai berkata-kata iman. Pasti bisa Pak. Oh bisa apa? Bisa cerewet lah. Oh enggak wes ya. Nah, ini saudara ya. Pasti bisa hebat bersama Yesus. Coba suami-suami. Mulai berubah. Ayo. Karakter Kristus. Buah roh ini ada pada kita. Anak-anak orang tua. Ayo mulai. Sampai di pekerjaan. Di mana saja. Kalau sudah dimulai dari diri kita. Saya percaya. Ini kelengkapan Tuhan saja. Kita pasti akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, hidup kita akan berubah. Mari kita lihat kehidupan Petrus ini ya. Setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dulu hidupnya gak karu-karuan, karep-karep PDW. Rasanya paling hebat. Nah itu ya, ketemu Yesus. Wah, berubah. Dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Saudara baca di Kisah Rasul bagaimana kehidupan Petrus sampai kita baca ayat yang disukai jemaat ini. Ayat apa? Ayat terakhir kita baca ya, Kisah Rasul 5 ayat 15 dan 16. Semua mintalah ayat ini juga terjadi kepada kita ya. Bahkan katanya mereka membawa orang-orang sakit keluar. Ke jalan apa? Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilem. Ya di atas kasur, di atas tikar. Bayang no orang-orang sakit ini loh. Ini pencurahan pertama ya. Itu loh ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Supaya apa? Ini tok loh. Apabila siapa? Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan mereka jadi sembuh. Coba ya, ini ya sakit. Petrus jalan. Bayang-bayang itu ini, kena sembuh. Ini pencurahan pertama. Saya tidak tahu nanti pencurahan kedua. Saya yakin akan lebih dahsyat. Saya yakin nanti pencurahan kedua ya.
Mungkin orang sakit ditaruh pinggir jalan. Cuma nyebut aja, Pak Afat. Waras kabeh. Ya, cuma nyebut Pak Afat. Ya. Nah ini saya kena bayang-bayangi. Saudara, hari ini setiap saudara bisa dipakai Tuhan. Dan katanya terakhir 16, mari kita akan lihat. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Saudara yang baca ini, 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Iya, ini loh orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem. Ya puji Tuhan, gereja kita dari Probolinggo banyak datang. Ini pasti ada. Siapa yang dari Probolinggo? Angkat tangan. Tadi saya lihat ada Pak Adi sekeluarga ya, ada 8 keluarga. Itu lagi. Oh iya Pak, terima kasih. Berapa jam Pak dari Probolinggo? Ke sini lewat tol. 2 jam ya. Oh 3 ya. Iya. Coba saudara 3 jam ke sini, nanti pulang lagi. Saya tahu ada yang dari Mojokerto. Kalau dari Pandaan ya, Purwosari, Lawang, Singosari banyak yang ke sini. Apalagi dari Turen ya, Turen sini ini ya, hampir 1 jam. Ke Panjen, kadang saya gini, jauh-jauh lah kok teko toh. Di sana enggak Pak, di sini aja ya, puji Tuhan. Saya percaya di tempat ini, Yesus akan banyak lakukan keajaiban. Nah sekarang saudara dan saya lah yang akan dipakai oleh Tuhan. Selain hidup kita berubah, ayo sekarang kita juga akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Nah saudara, saya ingin hari ini saudara semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ini. Ya makanya hari ini kita sebentar akan berdoa, minta Roh Kudus memenuhi kita. Besok malam saya berharap jemaat bisa hadir jam 7 malam. Ya Sabtu Minggu ada ibadah, Senin kita mulai lagi jam 7 malam. Sampai Jumat, terus Sabtu Minggu ada ibadah. Saya berharap semua saudara hari ini dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hidup kita berubah. Terus ini yang penting ya. Kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, banyak terjadilah mujizat Tuhan. Saya akan lihat keajaiban demi keajaiban terjadi di gereja kita. Ya nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin dijadikan apa? Iya, ini ada Pak Martin yang pemain gitar. Mana Pak Martin? Oh iya, Martin. Nah, coba Pak Martin ada? Oh iya, pemain gitar. Sampai tidak nemu tempat duduk sudah ya. Pak Martin, iya. Pak maju Pak, ini tak kei kesaksian saudara. Sudah divonis tidak bisa punya anak ini. Ya, sekarang anak 2, tapi istrinya yang melahirkan, bukan dia ya. Nah ini, Pak Martin. Pak, nah, ini kan kisah nyata ya. Mungkin 5 atau berapa tahun lalu? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Ya. Saya ketemu Pak Martin khotbah di Taiwan, saudara. Pak Martin. Ketemunya 5 tahun lalu ya? Iya di Taiwan. Ya, betul. Dia dosen di Universitas Brawijaya. Dia menjadi waktu itu salah satu juri internasional untuk pembuatan jembatan. Ya? Kompetisi jembatan. Ya, iya kompetisi jembatan. Saya khotbah terus dikenalkan gembala. Loh Pak iki teko Malang. Terus saya tanya di gereja mana? Ya masih jalan-jalan katanya ya. Wis coba nang genku. Ya terus akhirnya sampai bisa melayani. Terus 4 tahun lalu saya dengar istrinya tidak bisa punya anak. Divonis dokter tidak bisa ya? Iya saya ya. Oh tidak bisa ya? Masalah, ya? Oh iya. Terus saya panggil pas pasca ya. Ayo pasti somateng. Tuhan pasti kasih ya. Puji Tuhan bulan depannya. Bulan berikutnya. Hamil. Puji Tuhan ya. Nah, terus melahirkan. Terus nambah 1 lagi Pak. 1 lagi. Ya kita doakan lahir lagi. Sekarang kalau ketemu takut ya. Iya, Jangan Pak sudah stop. Iya. Mungkin kamu yang mau hamil. Oh enggak ya. Saudara ya. Loh ini saksi hidup. Dia divonis tidak bisa punya. Dan sudah melupakan waktu itu ya untuk punya anak. Tapi Tuhan itu ajaib. Makanya saya percaya hari ini ya. Ada mujizat ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Martin? Ya itu kesaksian dari saya memang betul-betul terjadi. Ya ketika kita berserah berpasrah kepada Tuhan. Ya pada saat waktu yang tepat pasti Tuhan kabulkan. Pasti Tuhan berikan. Iya terima kasih ya Pak Martin. Ya, Pak. Wah tepuk tangan untuk Pak Martin ya. Bapak Martin Simatupang, puji Tuhan. Saudara, gereja kita ada ibadah raya keempat. Jam 3 sore tiap minggu. Saya sama anak saya Yoel sementara yang akan melayani ini. Supaya benar-benar di ibadah itu terjadi mujizat. Kita sudah kasih nama ibadah mujizat. Saya bilang gereja kita ini gereja penuh iman, gereja penuh mujizat.
Ya kita baru 7 tahun. Saudara kita punya cabang 3 di Blitar, Jombang, Pontianak. Saudara tahu buka satu gereja sangat sulit. Saya jujur sama saudara, saya tidak mampu. Sulit. Tapi dalam 7 tahun ini Tuhan itu ajaib memberi kita 4 gereja. Saudara 1 tahun gereja kita di sini kita bisa beli tanah. Dan sekarang kita lagi bangun. Dan saya di mimbar ini harus katakan, ini kalau enggak Tuhan enggak bisa. Saya sudah enggak bisa mikir. Hari ini kalau saudara tanya, pikiran saya sudah buntu, sudah mati. Enggak bisa mikiri lagi soal pembangunan. Kenapa? Saudara itu beli besi seperti air mengalir. Ya itu ada Pak Handoko, ketua panitia, tanya. Dia selalu bilang, pokok ini kau negak Tuhan enggak bisa. Pokoknya enggak bisa. Enggak bisa, hanya itu saudara. Sebab apa? Areal yang dicor, tambah lama tambah besar. Sampai nanti kita di lantai 8 itu 50 kali 100 meter. Lantai 9 ibadah kita 50 kali 100 meter. Lapangan sepak bola separuhnya. Ini masa-masa yang sulit. Kita bangun di masa pandemi. Kalau tidak mujizat dari Tuhan. Kalau tidak Yesus yang lakukan. Tidak akan pernah terjadi. Jadi saudara hari ini. Ayo kita bisa alami sendiri. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di gereja kita. Saudara jemaat dulu saya mulai dengan puluhan orang. Hari ini ada 6 kali ibadah raya. Sekarang mulai stabil di angka 2000 jemaat hadir. Ditambah pelayan-pelayan 2300 sampai 2500. Ya kita sudah mulai jadi gereja besar. Saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Sudah lo duduk sudah ada enak. Ya, tapi Yosek teko terus ya. Ya terima kasih saudara ya. Puji Tuhan. Saudara mintalah pagi ini. Ada kuasa yang ajaib yang akan menolong kita.